Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indika Yuli Astuti, PSI K8A. Di sini saya akan mewawancarai keluarga Tuan W, khususnya pada Nyonya S dengan hipertensi, untuk memenuhi tugas praktik klinik keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan video saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Perkenalkan ya Bu, nama saya Dwi Indika Yuli Astuti. Saya mahasiswa Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sini saya akan melakukan tanya jawab atau wawancara kepada keluarga ibu yang tujuannya untuk mengetahui status kesehatan di keluarga ibu ada masalah atau tidak. Nah, untuk waktunya kira-kira 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Sedia Mbak. Nah, apa sebelum saya lanjut ke wawancaranya, apa ibu ada yang ditanyakan? Enggak Mbak. Tidak ada. Baik Bu. Maaf Bu, saya mau tanya, untuk bapaknya ada di mana ya? Kerja Mbak. Kerja. Ibu, saya mulai ya pertanyaannya. Tanya jawabnya. Nama kepala keluarganya siapa ya Bu? Bapak atas nama W Mbak. Bapak atas nama W ya. Saya sambil catat-catat ya Bu. Untuk usianya bapaknya berapa ya Bu? Usia bapaknya 52 tahun Mbak. 52 tahun. Alamatnya Ronggo Jaken, RT RW RT 4 RW 7. Iya, ya. Untuk pendidikan terakhirnya Bapak apa, Bu? SD Mbak. SD. Untuk pekerjaannya Tani Mbak. tani. Nah, saya mau tanya, untuk nama ibunya siapa ya? Nama saya S Mbak. Ibu S. Untuk usianya 4 Mbak. 44 tahun, nggih. Pendidikan terakhirnya apa, Bu? SD Mbak. SD. Pekerjaan Tani. petani. Untuk mbaknya namanya siapa? Mbak N. Mbak N. Umurnya 21 tahun. pendidikan terakhir SMP. SMP. Ibu, saya mau tanya, untuk ibu dan bapak menikahnya tahun berapa, nggih? 1997 Mbak. Oke. Untuk nikahnya, dan untuk saudara bapaknya ada berapa, nggih, Bu? Saudaranya 6 Mbak. Suami saya yang kedua, pertama laki-laki, yang ketiga laki-laki, keempat laki-laki, kelima perempuan, dan keenam laki-laki. Nah, kalau saudara ibunya berapa? 2 bersaudara Mbak. Pertama saya, kedua adik saya. Maaf Bu, ini bukan. Untuk bapak dan ibu dari bapak masih atau Masih Mbak. untuk bapak jenengan, Bu? Masih. Maaf Bu, ini bapak dan ibu jenengan gadah bunda. Ada Mbak. Kalau darah tinggi gadah? Gadah. Berarti bapak dan ibu gadah bunda dan darah tinggi nih. Kalau dari bapak dan ibunya bapak ada riwayat darah tinggi dan gula? Enggak Mbak. Tidak ada. Ibu, ini keluarganya keluarga tipe inti ya Bu, terdiri dari ibu, bapak, dan anaknya. Ibu mau tanya, untuk suku bangsanya dari Indonesia Mbak. bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan Ibu, Jawa Mbak. budaya yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di keluarga Ibu ada atau tidak? Enggak Mbak. Tidak ada. Ibu mau tanya, Ibu asli daerah sini? Sini Mbak. Iya. Suku yang dominan di daerah sini suku apa Ibu? Jawa. Jawa. Untuk, maaf ya, ini pertanyaannya sedikit sensitif. Untuk pendapatan bapak per bulannya berapa nggih? Kurang lebih 2 juta Mbak. 2 juta nggih. Untuk Ibu, untuk aktivitas keagamaan kayak seperti ngaji
warisan dari orang tua mbak. Warisan orang tua. Untuk panjang rumahnya kira-kira berapa meter nih Bu? Kurang lebih 12 meter mbak. 12 meter ya. Pencahayaannya bagus. Bu, mau tanya untuk pembuangan limbah seperti limbah kayak mencuci, memasak itu langsung ke selokan atau ada penampungannya sendiri atau gimana Bu? Di selokan belakang rumah mbak. Untuk alirannya itu lancar atau tidak Bu selokannya? Lancar mbak. Lancar. Untuk penyediaan air bersihnya Ibu menggunakan PDAM atau air sumur ya Bu? Dari air sumur mbak. Air sumur ya. Untuk pengelolaan sampahnya Ibu di keluarga Ibu atau ada tempat, ada petugas yang ngambil atau dibakar sendiri di belakang rumah atau gimana? Dibakar sendiri mbak di belakang rumah. Untuk keamanan di sekitar rumah Ibu aman atau tidak? Ada sering ada pencurian? Aman mbak. Aman. Untuk fasilitas yang tersedia di sekitar rumah Ibu ada apa saja nggih? Ada musola mbak, ada sekolah SD, ada bidan, ada pasar. Pasar dekat nggih Bu? Dekat mbak. Insiden kejahatan di keluarga Ibu pernah terjadi? Enggak mbak. Tidak pernah. Ibu sudah tinggal di daerah ini sejak kapan ya? Sejak lahir mbak. Oh, sejak lahir ya Bu. Ibu pernah berpindah-pindah atau pindah tempat? Enggak mbak. Tidak pernah ya. Untuk alat transportasi yang digunakan jika pergi ke pasar atau ke sawah apa ya Bu? Sepeda motor mbak. Sepeda motor ya. Untuk interaksi antar tetangga Ibu biasanya sering interaksi antar tetangga Ibu? Baik mbak. Baik. Komunikasinya? Baik mbak. Baik. Untuk antar keluarganya komunikasinya? Baik dan lancar mbak. Baik. Untuk yang di keluarga Ibu yang untuk mengambil keputusan dalam keluarga Ibu siapa nggih? Bapaknya mbak. Bapak. Cara pengambil keputusannya jika ada masalah di keluarga Ibu bagaimana? Musyawarah dulu mbak. Di musyawarah ya. Yang paling dominan dalam keluarga Ibu? Bapak. Bapak. Struktur nilai dan norma khusus di keluarga Ibu ada atau tidak nggih? Yang mempengaruhi adat dan istiadat jika Ibu sakit? Tidak ada. Tidak ada. Untuk Bapak mencari nafkah nggih, Ibu sebagai berumah tangga dan adik anaknya nggih. Nggih. Untuk saling asuh dan keikutan keakraban antar keluarga bagaimana Bu? Baik. Jika ada masalah atau jika ada masalah di keluarga, nah jika ada masalah pada anak, biasanya Ibu untuk memotivasi anak sebagai bagaimana? Ya saling mensupport anak mbak. Hubungan antar keluarganya bagaimana Bu? Baik mbak. Baik. Hangat gitu. Pernah ada tidak pernah berpisah dengan keluarganya ya Bu? Selama ini baik-baik saja ya. Untuk respon antar keluarganya saling perhatian atau tidak perhatian? Saling perhatian mbak. Biasanya untuk jika ada masalah di keluarga Ibu, nah untuk penyelesaiannya kadang melibatkan mertua atau tidak nih Bu? Enggak mbak. Enggak ada nih. Nah ini kan Ibu menderita darah tinggi. Ini kira-kira Ibu sudah, maksudnya udah berapa tahun menderita darah tinggi ini? Sekitar 2 tahunan mbak. 2 tahunan ya. Ada keluhan lain selain darah tinggi Bu? Kolesterol mbak. Kolesterolnya terakhir ngecek berapa ya Bu? 200 berapa lebih ya Bu? 200 lebih mbak. Untuk Ibu jika ada, kan Ibu udah tahu darah tinggi. Nah Ibu itu sering
setiap minggu atau setiap bulan sekali sering memeriksakan ke bidan atau tetangga yang diperawat, pernah atau jarang? Jarang Mbak. Jarang memeriksakan ya, baik darah tinggi maupun mengecek kolesterol ya Bu. Iya Mbak. Nah ini Bu, saya mau tanya, untuk ini kan Ibu, menurut Ibu sehat itu seperti kondisi yang seperti apa sih? Sehat itu ya bisa beraktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ya. Nah itu udah tahu itu kan menderita tekanan darah tinggi. Nah Ibu tahu enggak darah tinggi itu apa dan penyebabnya itu apa? Enggak tahu Mbak. Enggak tahu. Untuk dietnya Ibu sering mengkonsumsi makanan yang kadar garamnya tinggi atau gimana? Iya Mbak. Berarti suka mengkonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi ya? Iya Mbak. Nah, untuk kolesterol makanan-makanan yang seperti ikan-ikan laut? Iya Mbak. Suka. Makanan-makanan bersantan? Iya Mbak. Untuk kayak jeroan-jeroan ati gimana Bu, suka? Iya Mbak. Oh juga suka ya Bu. Sambil saya catat ya Bu. Nah Mbaknya tahu ini kan ibunya sudah menderita darah tinggi 2 tahunan. Nah Mbaknya tahu cara merawatnya gimana? Enggak tahu Mbak. Untuk mengurangi makanan yang tinggi garam juga enggak tahu? Enggak tahu Mbak. Berarti ibunya suka makan makanan yang asin ya Bu? Iya Mbak. Kalau enggak asin enggak enak gitu ya Bu ya? Ibu pernah mengkonsumsi obat-obat tradisional atau jamu-jamuan atau Enggak Mbak. enggak pernah ya? Untuk patokan jam tidurnya Ibu, ada patokan tersendiri di keluarga Ibu? Enggak ada Mbak. Ibu pola tidurnya normal atau kadang terbangun atau enggak? Normal Mbak. Normal. Nah Ibu ini kan mempunyai 1 anak. Nah saya mau tanya, untuk KB-nya Ibu mengikuti program KB apa ya? Suntik Mbak. Ya berapa bulan ya Bu? 3 bulan Mbak. 3 bulan ya. Nah Ibu, di keluarga Ibu ada masalah yang pendek? Enggak ada Mbak. Enggak ada. Untuk masalah panjangnya, yang masalah yang berkepanjangan seperti kayak nanti ini saya kan menderita darah tinggi atau gimana, ada? Enggak. Enggak ada. Enggak, berarti enggak ada masalah dalam berkepanjangan. Ada Bu? Ada Mbak. Apa Bu? Ya itu tadi. Masalah kayak darah Tinggi, kolesterol. Berarti Ibu takut ya dengan kondisi Iya. Ibu yang memiliki darah tinggi dan kolesterol. Untuk jika ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan ya Bu? Iya. Di keluarga Ibu ada pernah melakukan hal-hal yang menyimpang? Enggak Mbak. Tidak ada. Jika ada pernah di keluarga Ibu ada yang seperti Bapak atau Ibu melakukan kekerasan kepada anak? Enggak Mbak. Tidak ada. Selalu bersama-sama gitu. Nah di keluarga Ibu saya tanya adiknya juga, sama ibunya. Nah jika Ibu mengalami tanda-tanda, untuk biasanya kan pusing, untuk tanda-tanda yang darah tinggi itu jika kelelahan juga. Nah itu biasanya untuk merasakan segera memeriksakan ke pelayanan kesehatan atau bidan itu, atau minum jamu-jamuan atau obat yang terdahulu, atau Langsung periksa ke bidan. langsung periksa ke bidan ya Bu? Mbak juga nggak tahu dengan apa itu darah tinggi yang dialami Ibu? Enggak tahu Mbak. Nggak tahu. Jika Ibu kambuh darah tingginya tinggi, langsung dibawa Langsung ke bidan. bidan ya. Jika Ibu sakit, nah Ibu itu kondisi keluarganya
misalkan ibu sakit, nah keluarganya dalam menciptakan lingkungan itu nyaman atau berisik atau kadang kurang peduli? Nyaman Mbak. Oh, berarti nyaman ya. Ibu kan biasanya di pendapatkan kan 2 juta. Nah, ibu kalau mempunyai atau simpanan untuk tabungan untuk biaya pendidikan atau kesehatan punya tidak? Tidak punya Mbak. Tidak punya. Baik dari BPJS pemerintah? Tidak ada Mbak. Mandiri? Tidak ada. Asuransi juga tidak punya. Tidak punya. Dan untuk pendidikan ada ya Bu pastinya ya untuk anak. Bentar Bu, saya nanti kalau ada yang kelupaan saya cek ini Bu sudah selesai. Saya cek tekanan darahnya ibu dulu ya. Iya Mbak. Misi Bu, saya cek suhunya dulu ya. Ibu, misi untuk jaketnya dibuka satu semuanya. Jaketnya satu. Enak deh Bu, misi Bu. Saya cek dulu ya Bu. Mbak. Darahnya misi Bu, saya cek dulu. Ibunya boleh gantian duduknya, saya mau periksa mbaknya. Bisa
bisa diketik. Iya, ya. Udah diambil ya itu. 37. Saya rapikan dulu ya. Ibu, tadi kan hasil saya mengukur tekanan darah ibu, tensinya sedikit tinggi, tapi hasilnya itu 140/90. Untuk nadinya 80, pernafasannya 21 kali per menit, suhunya 36,7. Untuk mbaknya saya boleh cek nadinya dulu, tadi saya kelupaan. Ibu ini kan ibu tekanan darahnya tinggi. Untuk mengurangi tekanan darahnya kan satu ini kan 140, itu bisa mengurangi konsumsi garamnya, dikurangi sedikit-sedikit ya Bu. Untuk tekanan darahnya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Mbaknya juga ibunya jangan suka makan yang ikan ya, dimasakin ikan ya, dikurangi, dan konsumsi garamnya di keluarganya harus jangan terlalu tinggi ya Mbak ya. Ini mbaknya tadi dari hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, suhunya 37, nadinya 85 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan fisik selanjutnya nanti saya akan periksa ibunya, tidak di videokan. Nah, ini tadi dari hasil wawancara ibu. Di tipe keluarga ibu ada keluarga inti ya Bu, yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Untuk keluarga ibu, untuk keluarga sejahtera ini ibu ada di tahap 3 ya. Untuk perkembangan saat ini ibu ada di tahap perkembangan keluarga dan keluarga anak usia dewasa muda. Nah, itu tadi
wawancara saya. Ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Mbak. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi Ibu dan keluarganya. Maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak, adik atau Ibu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.